Renungan Harian Katolik, Minggu Pentakosta, 5 Juni 2022. Hari Pentakosta, menjadi anak-anak Allah. Arti mengasihi Yesus yang sesungguhnya. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu, di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Kalau Roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan karena daging sehingga hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan, yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu, kita berseru, "Aba ya Bapa." Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita, bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi Aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Hari Pentakosta. Hari Pentakosta merupakan hari dimulainya penggenapan janji Kristus kepada para murid-Nya sesaat sebelum kenaikannya. Janji itu adalah bahwa mereka akan menerima kuasa untuk melaksanakan misi yang mereka emban darinya. Penggenapan itu mulai dengan turunnya Roh Kudus ke atas para murid, sehingga mereka mengalami kuasanya. Mereka mendapat karunia berkata-kata di dalam berbagai bahasa asing. Orang-orang Yahudi dari segala bangsa yang datang ke Yerusalem inilah yang menjadi saksi para rasul bisa berbicara kepada mereka dalam bahasa mereka masing-masing. Para murid mendapat keberanian untuk berkata-kata di depan publik. Roh Kudus terlihat seperti lidah-lidah nyala api. Sifat api cenderung untuk menyebar dan membakar apapun yang di sekitarnya. Demikian juga Roh Kudus dan karyanya, selalu menyebar dan tidak membatasi diri. Roh Kudus adalah roh yang menjangkau dan menyebar untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bagaimana kita merayakan Pentakosta? Pertama, dengan menaikkan syukur atas kuasa Roh Kudus yang menaungi gereja dan orang percaya untuk memberitakan Injil dengan berani. Kedua, dengan memperlengkapi dan mengutus orang percaya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan berita Injil itu. Mari mulai dari diri kita sendiri. Mungkin Tuhan sedang menggerakkan hati kita untuk menyerahkan diri memenuhi panggilannya. Jangan tunda, apalagi menolak panggilannya. 2. Menjadi anak-anak Allah. Orang yang percaya kepada Allah dan menerima karya Kristus di salib telah mengalami pengampunan dosa dan diberi hak menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus akan memberi kesaksian di dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak takut lagi karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Bukti lain bahwa kita adalah anak-anak Allah yaitu kita mampu untuk hidup tanpa dikendalikan lagi oleh keinginan daging. Sebaliknya, Roh Allah menjadi pemimpin hidup kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Sebagai anak-anak Allah, kita mengetahui bahwa kita adalah ahli waris Allah, yaitu orang-orang yang berhak menerima segala janji Allah, yaitu suatu hari kelak kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Kristus di surga. Walaupun saat di dunia yang fana ini kita masih mengalami berbagai penderitaan.
kita dikuatkan dan dimampukan untuk berani menghadapi kesengsaraan hidup dalam kefanaan tubuh, karena keyakinan kita pada janji Allah bahwa suatu hari kelak kita akan dibebaskan dari belenggu penderitaan yang memenjara tubuh kita. Tidak ada hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang luput kendali Allah. Justru sebenarnya, lewat berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita belajar mengalami dan menikmati karya Allah, serta mencicipi kemuliaan-Nya. Cicipan kemuliaan itu semakin terasa saat kita bersekutu dengan sesama anak Allah. Di dalam persekutuan itu, iman dan harapan kita semakin diteguhkan, dan tindakan kasih makin terwujud dalam keseharian kita. 3. Arti mengasihi Yesus yang sesungguhnya. Siapakah yang benar-benar mengasihi Yesus? Apakah sebatas memakai simbol-simbol agama sudah benar-benar mengasihi Yesus? Yesus menegaskan bahwa yang benar-benar mengasihinya adalah yang menuruti firman dan perintahnya, baik dalam sikap, perasaan, dan tindakan nyata. Maka Bapa dan Anak akan mengasihi Dia dan diam bersama-sama dengan Dia. Semua firman Yesus yang kita dengar adalah firman Bapa yang mengutusnya. Yesus dan Allah Bapa adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Yesus yang sudah naik ke surga tidak meninggalkan kita begitu saja, namun memberi penolong, yaitu Roh Kudus. Ia adalah roh kebenaran yang menyertai kita dan diam di dalam kita. Artinya, dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, kita tidak sendirian, tetapi mengalami penyertaan Tuhan. Dengan mengasihi Yesus secara sungguh-sungguh, kita menyenangkan hati Sang Bapa yang mengutus Yesus. Semua yang dilakukan Yesus dan kita para murid-Nya merupakan bagian dari karya dan rencana Allah sejak bumi ini diciptakan. Melalui ketaatan kasih kita, kita beroleh anugerah menjadi bagian di dalamnya. Marilah kita rajin mendengar firman-Nya melalui kitab suci, merenungkannya, dan menuruti firman itu, menjadikannya sebagai jalan hidup kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mau benar-benar mengasihi-Mu, dimulai dari rajin mendengar firman-Mu melalui kitab suci, merenungkannya, dan menuruti semua firman-Mu, menjadikannya sebagai jalan hidup kami sehari-hari. Turunkanlah Roh Kudus-Mu di atas kami, untuk memimpin dan membimbing kami melaksanakan tugas-Mu mewartakan Injil. Kami sungguh berbahagia boleh diangkat menjadi anak-anak dan ahli waris-Mu. Amin.